Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Seperti yang diharapkan Long Hao Shen, karena motivasi poin kontribusi, para elit dari pasukan pemburu iblis ini memiliki moral yang sangat tinggi. Segera, sebagian besar medan perang disembunyikan oleh api besar, dan setiap pasukan pemburu iblis hanya memperhitungkan keselamatan mereka sendiri. Berkenaan dengan situasi tim Long Hao Shen, mereka paling banyak akan melihat ledakan energi yang sangat besar mendatangkan malapetaka, dan tidak lebih. Tetapi meskipun kebisingan datang dari arah tim Long Hao Shen, mereka tidak menyadari bahaya besar yang mereka hadapi. Saat Keir melangkah mundur, Beta Haus Darah sepertinya sudah menjadi panik. Dia membenci manusia-manusia di hadapannya dengan getir, terutama Long Hao Shen, yang menggunakan tungku spiritual sucinya untuk menariknya. Dia tahu bahwa selama Long Hao Shen tidak terbunuh, dia tidak akan bisa menyingkirkan yang lain. Kali ini, dia tidak segera menghasilkan cahaya lagi, tetapi dengan kilatan hitam kehijauan, dia langsung pergi ke arah Long Hao Shen. Kecepatannya sangat cepat, dan pada saat yang sama ketika dia berlari ke depan, pancaran intens hitam kehijauan muncul, mengambil bentuk yang mirip dengan miliknya dan menuju ke arah yang sama. Tekanan yang menakutkan segera menyerang indera mereka. Apa yang disiratkan oleh fakta bahwa Beta Haus Darah ini berada pada langkah ke-7. Itu menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya melewati 10.000. Long Hao Shen hanya memiliki energi spiritual internal 2.000, dan meskipun kekuatan Beta Haus Darah ini tidak dapat dibandingkan dengan Gao Yingji, dia memiliki 5 kali energi spiritualnya ketika keluar dengan kekuatan penuh. Ini sudah bukan halangan ilahi yang bisa dilawan. Lebih penting lagi, ini adalah pukulan kekuatan penuh dari iblis terbang Beta Haus Darah itu. Menghadapi Beta Haus Darah yang terkunci pada dirinya sendiri, Long Hao Shen tidak terpengaruh oleh ketakutan akan kematian. Seperti sebelumnya dia menggunakan kemampuan atraksi, menopang dirinya sendiri di tubuh Hao Yue. Dia mengandalkan berat badannya sendiri untuk memberi tubuhnya momentum terbalik, langsung melemparkan dirinya ke sekeliling dan mengubah arah. Meskipun Beta Haus Darah dikunci di Long Hao Shen, ini adalah serangan material, dan di bawah pengaruh atraksi, tidak ada serangan spiritual yang dapat digunakan untuk menutupi area di sekitarnya. Tubuhnya mendorong dari tanah, menerkam ke arah Long Hao Shen sekali lagi. Pada saat itu, perisai jiwa ilahi Wang Yuan telah sepenuhnya dipasang, Chen Yinger menyelesaikan pemanggilannya, dan Keir dan Sima Xian berada di tengah untuk mengejar Beta Haus Darah itu. Dalam situasi ini, dengan lingkungan yang tampak dalam kekacauan, Long Hao Shen sangat berpikiran jernih. Dia siap mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Ini adalah kesimpulan logis yang ditarik Long Hao Shen sendiri. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari kemampuan bertahan teman-temannya, ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari iblis berperingkat lebih tinggi, dia benar-benar yakin dia tidak bisa menahannya. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Long Hao Shen membuat resolusi untuk mati, teriakan dari 3 suara bersatu tiba-tiba terdengar. Teriakan menusuk telinga bercampur dengan riak ungu samar mencapai tubuh Beta yang haus darah itu, akan menyerang Long Hao Shen. Long Hao Shen hanya merasakan tubuhnya memanas, semua darahnya terasa seolah-olah itu benar-benar dibakar, dan segera, dia jelas merasakan sesuatu di punggungnya. Yang lain dapat melihat situasi ini dengan lebih jelas. Saat Long Hao Shen berdiri di punggung Hao Yue, dia tiba-tiba mengangkat ketiga kepalanya, dan dengan suara yang ganas, tubuhnya yang besar mengambil warna ungu yang berkilau dan tembus cahaya. Seketika, cahaya berwarna ungu menyebar bersama dengan teriakannya. Saat menyelimuti tubuh Long Hao Shen, itu menyerang Beta Haus Darah. Cahaya hitam kehijauan yang dikeluarkan Beta Haus Darah segera menghilang, dan iblis itu tampak agak lamban. Dengan menerkam, ia bergegas keluar, tetapi terhalang oleh cahaya ungu pekat. Mata Beta Haus Darah ini dipenuhi dengan amarah, dan darahnya benar-benar tersulut, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuh Hao Yue sekarang benar-benar berubah menjadi warna ungu berkilau dan mulai bubar, membentuk cahaya ungu itu sendiri. Dari belakang, sepertinya menyelimuti Long Hao Shen dengan kecepatan secepat kilat. Mata semua orang menyusut keheranan, fakta yang sangat mengkhawatirkan mereka adalah bahwa Hao Yue dengan tubuhnya yang tingginya lebih dari 3 meter bergabung sepenuhnya dengan Long Hao Shen yang memancarkan kilau berwarna ungu lengkap. Rambutnya yang awalnya hitam langsung berubah menjadi ungu, dan perubahan yang sama terjadi dengan mata kirinya. Dari warna emasnya yang berkilauan dan menembus sebelumnya, mata ini tiba-tiba berubah menjadi ungu. Fenomena mengerikan macam apa itu? Terik. Long Hao Shen saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dengan energi yang sangat kuat yang memprovokasinya untuk tumbuh dengan paksa. Awalnya, sebagai anak berusia 14 tahun,
tingginya di bawah 1,7 meter, tetapi pada saat itu tumbuh tanpa henti. Bahkan tulang dan otot-ototnya tampaknya dipengaruhi oleh gelombang energi yang sangat besar. Di tengah cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, dia berubah menjadi pemuda kurus dan tingginya lebih dari 1,9 meter. Rambut ungunya membuntuti di atas bahunya, dan kedua matanya yang berwarna berbeda sepertinya mengendalikan segalanya. Armor Roh Kudus yang menutupi tubuh Long Hao Shen terbukti benar-benar layak disebut peralatan tingkat spiritual, karena meningkatkan ukurannya bersama dengannya. Long Hao Shen awalnya sudah tampan, tetapi sebelumnya, dia hanyalah seorang pemuda dengan penampilan yang bahkan menyerupai seorang gadis. Tetapi pada saat itu juga, penampilannya, dikelilingi oleh cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, bahkan menyebabkan Wang Yuan, gadis jantan itu, terlihat kusam. Matanya keemasan dan ungu, tampak seperti perpaduan kebenaran dan kejahatan, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan, tampak seperti patung sempurna yang diukir oleh para dewa itu sendiri. Kulit putih-putihnya yang putih bersih ditutupi dengan lapisan ungu, karena tubuhnya sedikit melayang di udara. Mata ungunya tampak seolah-olah dipenuhi dengan keagungan dan kejahatan sementara mata emasnya tampak seolah-olah dipenuhi dengan kemurnian dan kebaikan hati. Perpaduan dua temperamen yang berlawanan ini membuat Long Hao Shen mirip dengan magnet yang sangat besar, menarik perhatian setiap makhluk di sekitarnya. Bahkan beta haus darah yang kaku dan tangguh merasa tumpul saat melihat tubuh Long Hao Shen berubah begitu cepat. Itu tertegun sampai-sampai tidak segera melancarkan serangan terhadapnya. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger telah selesai, tetapi sayangnya, kehendak surgawi tidak ada di pihaknya. Kali ini, babi putih, gemuk, dan montok kecil yang keluar darinya. Babi kecil itu tingginya hanya sepertiga meter, kulitnya yang putih mengeluarkan kesan tembus cahaya. Ia melihat sekeliling dengan wajah penasaran. Tetapi ketika tatapannya jatuh ke tubuh Long Hao Shen, berkilau dengan cahaya ungu, ia segera melompat kembali ketakutan seolah-olah melihat monster, langsung melemparkan dirinya ke dada Chen Yinger. Ia sangat menggigil karena ketakutannya yang berlebihan, dan babi itu pergi sejauh menggigit tangan Chen Yinger. Chen Yinger hanya merasa seolah-olah tangannya telah disengat, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Pada saat itu, matanya tampak dipenuhi dengan bintang-bintang cemerlang. Sangat tampan, jadi ini adalah penampilan yang akan dimiliki Hao Shen setelah tumbuh dewasa. Dia sangat tampan, dengan ketampanan yang tak tertandingi. Cahaya berbentuk hati dilepaskan dari matanya, dan dia merasa seolah-olah hatinya telah diambil secara paksa. Sensasi tak terkendali yang menyebabkan matanya menjadi berbintang ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Keir merasa sangat berbeda dari yang lain, karena dia buta dan tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada penampilan luarnya. Tapi karena indranya lebih tajam daripada orang lain, dia melihat banyak perubahan pada Long Hao Shen. Semua pengekangan yang awalnya dia miliki tampaknya telah menghilang, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan perubahan yang tak terlukiskan terjadi di dalam dirinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tetapi fakta yang membuat Keir paling kewalahan karena keterkejutan adalah bahwa tungku spiritual samsara dan belati samsara di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dan tampaknya niat membunuh ini dikeluarkan untuk perlindungan dirinya. Sejak dia mendapatkan tungku spiritual samsara dan belati samsara, ini adalah pertama kalinya perubahan besar seperti itu muncul pada kedua item ini, itu karena mereka benar-benar merasakan ancaman dari aura Hao Shen. Dan mereka sangat ketakutan. Jalannya peristiwa ini terdengar seolah-olah. Perubahan ini terjadi perlahan, tetapi sebenarnya semuanya hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk terjadi. Sepasang sayap ungu yang berkilau dan tembus cahaya tiba-tiba terbuka di punggung Long Hao Shen, dan meskipun sayap itu tidak dapat dianggap luas, mereka masih menyebar lebih dari 3 meter lebarnya. Mereka masih jauh lebih jauh dibandingkan dengan sayap berenergi spiritual yang dihasilkan Long Xingyu pada waktu itu. Dan sayap ungu ini tampak seperti batu kecubung, dipahat menjadi sebuah mahakarya. Tidak ada bulu, tetapi tekstur yang berkilau dan tembus cahaya itu mengeluarkan rasa realitas. Kondensasi energi spiritual seorang ksatria bercahaya. Semua orang di pasukan pemburu iblis pertama sangat terkejut, tidak ada yang tahu bagaimana perubahan seperti itu muncul begitu tiba-tiba di Long Hao Shen, mereka terkejut sampai-sampai mereka bertanya-tanya apakah ini bisa disebut perubahan yang baik atau buruk. Tetapi mereka dapat yakin bahwa kondensasi energi spiritual adalah fitur khas dari ksatria. Selanjutnya, Long Hao Shen saat ini tidak terlihat sesederhana ksatria tingkat 6 biasa. Pedang Roh Kudus menghilang ke dalam cincin, dan di tangan Long Hao Shen, hanya pedang Hibiscus of Light yang tersisa. Emas dan blue yang gemilangnya kilau dua warna pecah, dan tangan kiri Long Hao Shen melakukan gerakan ke atas. Begitu saja, cahaya dihasilkan dengan warna emas dan biru, mengelilingi lubang telapak tangannya. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light,
menghasilkan riak, naik turun dan membentuk lingkaran cahaya. Kecemerlangan emas dan biru berkabut menyebar dan pedang di tangan Long Hao Shen menghilang. Warna emas dan biru jelas saling terkait, seperti dua jalur cahaya yang dapat dibedakan, terjalin satu sama lain di udara. Tampilan haus darah beta yang haus darah secara bertahap dipenuhi dengan ketakutan, bukan hanya karena saat ini menghadapi Long Hao Shen, tetapi juga karena ledakan energi ungu yang datang dari belakangnya. Hitam tak berujung menyebar dari tubuh Keir, sampai-sampai beberapa iblis pedang ganda di dekatnya jatuh dari tekanan, benar-benar kehilangan semua nyawa. Faktanya, karena perubahan pada tubuh Long Hao Shen dan auranya, tungku spiritual samsara Keir terangsang. Tetapi bahkan tanpa Long Hao Shen sebagai pemicu, untuk menyelamatkan Keir akan melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang, dengan kekuatan yang meletus dari Long Hao Shen dan dirinya sendiri, mereka menjadi lebih terkoordinasi. Di antara mereka berdua, satu di depan, dan yang lainnya di belakang, tampak seolah-olah mereka membentuk satu entitas. Di tengah aura hitam pekat, rambut panjang Keir secara mandiri melayang di udara seperti kerudung di belakang kepalanya. Niat membunuhnya telah terwujud di sekitar tubuhnya, sampai-sampai membentuk awan hitam yang bengkok. Di sisi lain, cahaya ungu terkondensasi dari tubuh Long Hao Shen. Di satu sisi adalah ungu mulia yang murni dan tembus cahaya, dan di sisi lain adalah warna hitam yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, beta haus darah yang tangguh memiliki tampilan yang tak terlukiskan. Keempat anggota tubuhnya yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, warna hitam di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan pada saat berikutnya, beta haus darah yang sebelumnya tak tertandingi ini tiba-tiba terbang ke samping, mencoba melarikan diri seperti sambaran petir hijau. Keir, jangan! Sebuah teriakan terdengar, saat siluet tinggi tiba-tiba keluar dari tanah. Sayangnya, peringatan ini agak terlambat. Emas dan biru, melingkari satu sama lain, membentuk baut api yang luar biasa yang melesat keluar. Hitam dan abu-abu menggantikan semua warna di sekitar Keir. Tidak ada yang tahu gerakan seperti apa yang digunakan Keir, mereka hanya merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap, dan di saat berikutnya, beta haus darah dalam pelarian tiba-tiba berhenti. Ketika serangan Keir mencapainya, beta haus darah membeku di udara. Tubuhnya berubah menjadi benar-benar hitam dan matanya menjadi abu-abu dan tidak bernyawa. Segera setelah itu, sinar air yang tak terhitung jumlahnya menghantam, dikelilingi oleh gelombang cahaya yang menembus. Campuran emas dan biru yang indah ini diam-diam menembus tubuhnya, dengan cepat mengembang saat mencapainya. Suara keras bergema saat tubuh besar beta haus darah membengkak di udara seperti balon, sebelum meledak berkeping-keping tanpa suara. Hujan daging dan darah jatuh dari langit. Itu adalah serangan hujan cahaya yang menyodorkan yang ditambahkan ke belati samsara, kombinasi terkuat antara Long Hao Shen dan Keir. Mereka hanya berada di langkah kelima. Long Hao Shen dan Keir hanya berada di langkah kelima. Namun mereka berhasil membantai beta haus darah di medan perang, bawahan langsung dari Dewa Iblis ke-35, Maxilias. Gao Yingji hanya berdiri, tanpa kehidupan menyaksikan adegan ini. Melihat sepasang pemuda itu jatuh ke tanah, dia merasakan jantungnya berkedut hebat. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika Long Hao Shen menggunakan Pevang Hibiscus of Light yang menyodorkan melawannya, kekuatannya benar-benar berbeda. Memiliki energi spiritual yang terkondensasi menjadi sayap, dia untuk sementara memiliki kekuatan seorang ksatria bercahaya. Dan pukulan sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa senjatanya telah mencapai tingkat legendaris. Terlepas dari segalanya, Gao Yingji masih tidak tahu apa serangan Keir ini, yang terbentuk dari hitam dan abu-abu, tetapi dia jelas merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Niat membunuh surgawi dan terwujud itu telah menyebabkan tangannya menjadi dingin. Jika itu dia, apakah dia bisa menerima pukulan yang dikeluarkan dari kerjasama keduanya? Gao Yingji sama sekali tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Kehilangan kesadaran. Dalam sekejap Long Hao Shen jatuh ke tanah, tubuh besar Hao Iwe terpisah darinya, membiarkannya mendapatkan kembali penampilannya yang berusia 14 tahun. Hao Iwe juga jatuh. Dengan 3 kepala tertunduk dia tetap tidak bergerak, dalam posisi merangkak. Di sisi lain, Keir juga kehilangan kesadaran saat dia jatuh dengan lembut ke tanah. Penggunaan kekuasaan yang jauh melebihi kemampuan seseorang datang dengan efek samping. Tanpa ragu, ini berlaku untuk Long Hao Shen dan Keir saat ini. Cepat pertahankan Keir. Pada akhirnya, Gao Yingji adalah yang pertama bereaksi. Tiba-tiba mempercepat, dia sudah tiba di sisi Long Hao Shen. Pada saat ini, cahaya menyilaukan meledak darinya dan melonjak ke langit. Ini adalah sinyal untuk 10 ksatria Yayasan Mithril. Sebagai kapten mereka, Gao Yingji menyuruh rekan-rekannya untuk bertindak secara pribadi untuk menyelesaikan pertempuran ini. Seperti yang diantisipasi Long Hao Shen,
dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin, mereka tidak akan membiarkan para pemuda ini menghadapi bahaya. Mereka hanya bersembunyi di kegelapan selama ini. Tapi Long Hao Shen tidak menebak bahwa 10 ksatria dari langkah ketujuh ini menyembunyikan diri di bawah tanah. Selama ini Gao Yingji memberikan perhatian rahasia pada situasi di medan perang. Ketika kelompok Long Hao Shen menghadapi iblis berbila ganda hijau tua dan prajurit mata iblis bermata 8, Gao Yingji diam-diam khawatir, membuat persiapannya untuk campur tangan. Tetapi di bawah komando Long Hao Shen, kelompok mereka menunjukkan kekuatan bertarung yang tangguh yang membuat Gao Yingji tercengang. Mereka hanya memiliki awal dari saling pengertian, tetapi serangan mereka lebih brutal daripada yang bisa diharapkan siapapun. Ini terutama terjadi pada Long Hao Shen dan Keier, yang menyingkirkan dua iblis berbila ganda hijau tua hampir seketika. Tapi yang menyebabkan Gao Yingji semakin terkejut adalah tampilan kekuatan Hao Yue, ketika dia hampir memaksa iblis untuk melarikan diri dari medan perang dengan skill anti kekacauannya. Kelompok Long Hao Shen mungkin tidak tahu tentang sihir bibrida, tetapi sebagai orang dari langkah ketujuh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dan ini adalah sihir yang menggabungkan 3 elemen berbeda. Bahkan kuil penyihir tidak memiliki banyak rekaman prestasi semacam ini. Menyatukan penyihir dari 3 elemen berbeda tidaklah sulit, tetapi untuk menemukan 3 yang mencapai standar yang sama sangat sulit. Melihat kelompok Long Hao Shen begitu kuat, Gao Yingji tidak menganggap perlu untuk keluar, bertanya-tanya tingkat apa yang bisa dicapai oleh kekuatan kelompok pemuda ini. Munculnya Beta Haus Darah tidak diragukan lagi akan menjadi ujian pamungkas bagi para pemuda ini. Beta Haus Darah adalah iblis dari langkah ketujuh, dengan celah besar bagi Gao Yingji yang mencapai puncak langkah ketujuh, dan juga memiliki senjata pembunuh seperti Mithril Foundation Armor-nya. Pada saat pasukan pemburu iblis pertama menghadapi Gao Yingji, dia hanya ingin menguji kekuatan mereka, dan tidak benar-benar menyerang mereka, tapi Beta Haus Darah berada dalam keadaan murka dan memiliki niat untuk membunuh mereka semua. Dengan demikian, tekanan yang dialami kelompok Long Hao Shen sangat besar. Gao Yingji yang terkejut sudah siap untuk bergerak ketika suksesi peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Melihat bahwa Long Hao Shen tidak mungkin memblokir serangan Beta Haus Darah, Gao Yingji menyiapkan kemampuan menyimpan kekuatan penyimpanannya, tetapi sebelum dia bisa bertindak secara pribadi, Beta Haus Darah telah diguncang oleh cahaya ungu yang dilepaskan dengan raungan Hao Yue. Segera, Gao Yingji menatap kusam pada adegan yang terjadi, menonton Beta Haus Darah dalam upayanya untuk melarikan diri. Gao Yingji mengharapkan Long Hao Shen dan Keier untuk menghentikan serangan mereka setelah melihat niat Beta Haus Darah ini untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa saat ini Long Hao Shen, yang seharusnya berada dalam keadaan lemah, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang tangguh. Long Hao Shen sudah berada di ambang kehilangan kesadaran, dan hanya naluri pertempurannya yang tersisa. Dia tidak memiliki kemampuan menghakimi yang tersisa. Dan dipengaruhi oleh keputusan Long Hao Shen untuk tidak gencatan senjata, Keier secara alami juga tidak berhenti. Jadi, pada saat Gao Yingji memanggil Keier untuk menghentikan serangannya masih terbang ke arah lawan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu bergegas ke sisi Keier untuk memberikan perlindungan sementara Lin Xin dan Chen Yinger berkelompok bersama, bersiap untuk menggunakan sihir pertahanan. Namun nyatanya, tidak ada iblis lain yang berani menyerang kelompok mereka. Bahkan iblis berbila ganda dengan tingkat kecerdasan mereka yang rendah merasa ketakutan setelah merasakan aura yang dilepaskan oleh Long Hao Shen dan Keier. Adapun beberapa prajurit mata iblis bermata 8 yang tersisa yang awalnya sudah terluka parah, di bawah pengaruh serangan tajam Keier, luka di kepala mereka tiba-tiba memburuk, membunuh mereka seketika. Saat mereka menghembuskan napas terminal mereka, poin kontribusi mereka pergi ke Hao Yue, yang secara alami berarti bahwa mereka milik Long Hao Shen. Dalam pertempuran ini, Gao Yingji dengan jelas melihat bahwa pasukan pemburu iblis lainnya tidak sebaik mereka. Mereka hanya menatap pemandangan yang membingungkan ini. Long Hao Shen melayang dikelilingi oleh aura ungu dan niat membunuh Keier menarik perhatian mereka. Dan di saat berikutnya, mereka baru saja melihat iblis besar itu dibombardir dengan serangan oleh Long Hao Shen dan Keier, sebelum mayatnya menghilang. Meskipun mereka tidak tahu level berapa yang dicapai Long Hao Shen dan Keier, mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi. Misi selesai dengan sempurna. Lawan terberat telah dibuang oleh pasukan pemburu iblis kelas prajurit pertama, sementara 9 regu pemburu iblis lainnya baru saja melakukan pembantaian tanpa beban. Mengikuti perintah Gao Yingji, Satria Yayasan Mithril yang muncul hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk membantai semua iblis yang tersisa. Membawa Long Hao Shen dengan satu tangan, dan Keier dengan tangan lainnya, Gao Yingji memerintahkan dengan keras, "Ayo kita evakuasi dulu." Serangan mereka jauh dari rahasia dan karena iblis juga memiliki pengintai,
dia yakin bahwa cepat atau lambat, bagian dari kekuatan utama iblis akan bergegas keluar. Oleh karena itu, setelah membakar semua perbekalan mereka, semua orang dengan cepat mundur. Sebelum mereka pergi, Lin Xin mengumpulkan mayat beta haus darah. Kelompok-kelompok kecil memiliki manfaatnya sendiri, setidaknya, mereka mundur dengan kecepatan tinggi. Bangunan Hao sangat besar, tapi dia bukan yang terbesar di luar sana. Mammoth bertanduk emas Duan Yi melebihi berat badannya. Semua orang mundur dengan kecepatan semaksimal mungkin setelah membakar semua gerbong. Mereka tidak mengikuti jalan yang sama untuk kembali, tetapi mengambil jalan memutar yang besar, bergegas ke bagian lain dari Gunung Pengusir Iblis. Gunung Pengusir Setan adalah bagian dari area yang dikendalikan oleh aliansi kuil, dan hanya ada satu jalur untuk memasuki celah Gunung Pengusir Setan. Arah lainnya semuanya adalah jalan langsung, dengan medan yang sangat kompleks dan aliansi kuil juga menjaganya dengan kekuatan militer yang sangat besar. Bagi umat iblis, ini adalah benteng alami yang sangat sulit untuk diserang, tetapi bagi 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk, itu adalah satu-satunya jalan kembali. Gao Yingji telah memeriksa kondisi Long Hao Shen dan Keier, keduanya tidak terluka, tetapi dalam keadaan yang sangat lemah. Begitu mereka memasuki pegunungan pengusir iblis, mereka bertemu dengan tim pendukung yang menemani mereka kembali. Pada titik ini, apapun reaksi pihak iblis terhadap serangan mereka tidak akan bisa melakukannya tepat waktu. Pertempuran ini adalah kemenangan yang luar biasa. Meskipun di antara 10 regu pemburu iblis, banyak yang menerima beberapa luka, tidak ada yang serius, semuanya segera disembuhkan dengan penyembuhan dari seorang healer. Mereka tidak hanya membakar bahan makanan iblis, tetapi mereka juga memusnahkan pihak musuh. Itu sampai-sampai beberapa anggota regu pemburu iblis mengeluh bahwa para pemimpin seharusnya tidak bertindak secara pribadi, merebut beberapa poin kontribusi dari mereka. Di bawah pengaruh penyembuhan Gao Yingji, Keier segera kembali ke akal sehatnya. Melihatnya, sepertinya dia baik-baik saja, hanya cukup lemah. Tapi dia masih bersikeras untuk tetap berada di sisi Long Hao Shen. Yang Wenzhao memanggil unicorn cahaya bintang Enya untuk membawa Long Hao Shen yang tidak sadarkan diri dan Keier yang terbangun. 2 jam kemudian, mereka akhirnya kembali pegunungan pengusir iblis. Bahkan jika para pemimpin tidak bertindak secara pribadi, misi kali ini masih akan selesai dengan memuaskan, oleh karena itu pada saat laporannya, Gao Yingji menyembunyikan fakta bahwa mereka bertindak secara pribadi, mengevaluasi jasa mereka sebagai kebaikan. Setiap pasukan pemburu iblis memperoleh sejumlah 200 poin kontribusi, yang diberikan kepada 10 kapten. Yang diberikan kepada 10 kapten.